Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sumur milik warga Desa Betung Selatan, Kabupaten Pali berubah warna dan beraroma menyengat layaknya bahan bakar minyak. 2 rumah di Palembang ludes terbakar. Pelaku diduga orang dengan gangguan jiwa, anak dari salah satu pemilik rumah yang terbakar. Warga di Desa Sungai Somor, Kabupaten Ogan Komering Ilir turun-temurun membuat terasi tradisional. Warga Desa Betung Selatan, Kabupaten Pali dihebohkan dengan adanya sumur milik warga yang berubah warna dan beraroma menyengat layaknya bahan bakar minyak. Untuk menghindari terjadinya kebakaran, pemilik sumur telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Air berwarna biru dan mengeluarkan aroma menyengat. Sumur milik warga Desa Betung Selatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali ini diduga mengandung bahan bakar minyak. Sontak fenomena ini pun membuat warga sekitar menjadi heboh. Sarnawi, sang pemilik sumur, sempat heran dengan fenomena perubahan air di dalam sumurnya. Menurutnya peristiwa ini terjadi saat ia hendak mengambil air sumur untuk keperluan sehari-hari pada akhir pekan kemarin. Pas ngambil air, ada bau minyak. Cium bau minyak. Lah sudah berwarna apa belum itu? Belum, masih ada lenang-lenang. Itu udah ketahui waktu nak ambil air. Sekarang dievakuasi oleh polisi kapan itu, Pak? Ini semalam. Semalam. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pali atau pihak terkait atas fenomena ini. Meski demikian, untuk menghindari terjadinya kebakaran, pemilik sumur telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan sumur pun telah diberi garis polisi oleh petugas kepolisian setempat. Didi Ransyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita beralih ke informasi lainnya, harga ayam potong di pasar tradisional di Kota Palembang kini berada di angka Rp37.000 per kilogram dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Pedagang pun mengeluh karena menurunnya pendapatan akibat kurangnya pembeli. Kenaikan harga ayam potong terjadi di Palembang. Salah satunya di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Saat ini harga ayam potong sudah tembus di harga Rp37.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak akhir pekan kemarin yang sebelumnya dijual Rp34.000 per kilogram. Menurut pedagang, hal ini berimbas terhadap daya beli masyarakat yang menurun. Omset pendapatan pedagang ikut menurun hingga 35% lebih dari sebelumnya. Ayam lagi naik melonjak. Dari harga berapa, Bu? Dari 34 mencapai 37.000. Udah berapa lama, Bu, naiknya? Ini baru 2 hari ini. 2 hari. Penjualan gimana, Bu? Omset agak menurun. Harapannya gimana, Bu? Kalau harapan lebarannya bisa turun harganya. Naik sekarang. Sekarang naik. Dari harga berapa, Bu? Kalau kemarin itu harganya murah. Sekarang? Sekarang 37. Yang 37 ya. Harapannya gimana, Bu? Harapannya kalau bisa jangan naik-naik lagi lah atau diturunin harganya. Pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga ayam potong di pasaran. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Apakah di dapur Anda ada bumbu penyedap rasa yaitu terasi? Nah, saya mau ajak Anda untuk berkunjung ke tempat pembuatan terasi khas Ogan Komering Ilir. Warga di Desa Sungai Somor telah turun-temurun membuat terasi tradisional. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bumbu penyedap terasi, salah satu rasa penyedap yang banyak dicari untuk olahan makanan. Desa Sungai Somor, Kecamatan Cengal, menjadi salah satu tempat penghasil terasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terasi terbuat dari olahan udang rebon yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Udang yang telah dicampur dengan garam lalu ditumbuk sampai halus menggunakan alat tradisional berupa lesung. Usaha rumahan ini telah digeluti warga Desa Somor secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Para pembuat terasi ini sebagian besar adalah perempuan.
Salah satunya adalah Demi. Dalam satu hari, Demi mampu memproduksi 5 hingga 10 kg terasi. Buat bikin terasi. Oh, ini bikin hari ini sekitar 5 kilo hari ini. Kalau seharinya bisa dapat berapa kilo bikin terasi? Seharinya mungkin dapat 10 kilo satu harinya. Kadang 5 kilo, belum tentu dapatnya. Oh, untuk proses penjualannya gimana, Bu? Apa ada orang pengambil ke sini apa kita bawa ke Palembang? Oh, kita yang bawa ke Palembang. Bagi masyarakat Desa Somor, terasi merupakan salah satu produk unggulan yang ada di desa mereka. Warga masih mempertahankan pembuatan terasi ini dengan cara tradisional, menggunakan lesung yang terbuat dari kayu. Harganya sekitar 20 sampai 25.000 per kilo. Apabila saat musim ombak besar itu harga berkisar paling tinggi mencapai 35.000 per kilo. Itu pun belum di packing kemasan seperti ini. Nah, ini yang sudah dikemas. Kalau ini belum dikemas. Ya. Harga terasi sendiri bergantung dari hasil tangkapan udang nelayan. Jika hasil tangkapan nelayan berlimpah, terasi tanpa kemasan dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan terasi kemasan dijual dengan harga Rp80.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Terasi dipasarkan ke Kota Kayu Agung dan Kota Palembang. Para pengusaha terasi berharap produk mereka dapat dikenal dan menyebar ke seluruh daerah di tanah air. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berita selanjutnya untuk Anda, Bakti Religi menjadi kegiatan Polda Sumatera Selatan dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan tali silaturahmi antara polisi dengan para tokoh agama sebagai simbol toleransi umat beragama. Sejumlah anggota Polri dan Polda Sumatera Selatan menggelar bakti religi di Kota Palembang. Salah satunya di Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati. Setiap sudut masjid dibersihkan dan dibenahi. Kegiatan bakti religi juga digelar di Museum Al-Quran Al-Akbar Gandus. Sejumlah anggota kepolisian membersihkan halaman masjid dengan menyapu bersih dan merapikan setiap perangkat halaman masjid. Kegiatan yang diadakan selama 2 hari ini mendapat sambutan positif dari pengurus kedua tempat bersejarah itu. Alhamdulillah yang dibantu dari acara RI 77 ini pengecekan gapura, pengecekan atap masjid, udah itu untuk AC 2 buah dan alhamdulillah juga untuk kurban 1 sapi. Luar biasa dari bapak-bapak Kepolisian Republik Indonesia dengan adanya kerja bakti ini secara langsung telah membantu kebersihan kita dan menjaga kekompakan kita sesama anak bangsa, Pak, yang luar biasa. Ya kalau bisa seperti ini, Pak, kalau bisa 1 bulan sekali, alhamdulillah ini kan. Nah ini memang indikasi Polri luar biasa, Pak. Ya sudah sekitar jam 6:30 sudah ada kegiatan pembicaraan bersama kita di Bait Al-Quran Al-Akbar ini. Kami sebagai pengurus Quran sangat berterima kasih khususnya dengan Bapak Kapolsek Gandus dengan menerapkan teman-temannya untuk kerja bakti di pagi hari ini. Bakti religi kali ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan masyarakat saat beribadah maupun berkunjung. Ini kaitannya dengan bakti religi dalam rangka revitalisasi situs agama dan budaya. Jadi di Palembang terdapat 2 tempat yang kita laksanakan revitalisasi, antara lain yang pertama Masjid Kiai Merogan, yang kedua adalah Museum Al-Quran yang terletak di Gandus. Kegiatan yang digelar Polda Sumatera Selatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 di Kota Palembang. Diharapkan melalui ini akan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat beragama serta mendukung kelancaran ibadah khususnya warga di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Baik.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.